sangat minim sekali dari win rate-nya Varsha. Padahal pick rate-nya lumayan tinggi nih Pak Pulung. Ada apa dengan Varsha, ada apa dengan Angela? Iya ya, kalau di mid lane kayak minim banget win rate-nya dia. Padahal pilihan ke mereka itu cukup tinggi loh. Dengan semakin tingginya sebuah hal, ya kayaknya mungkin orang akan menguliknya jauh lebih dalam lagi nggak sih, Pram? Ya masalahnya kan kita tahu Varsha udah sering diperbutkan dari season ke season. Tapi buat sekarang kalau kita melihat Varsha dengan 33% win rate-nya, berarti di sini Alter Ego lumayan ngambil resiko yang tinggi, tapi tidak melupakan juga bahwa Sally Boy hero-nya mulai dihabisin perlahan-lahan. Oke, tapi memang ADP ini masih membuat kita bingung kenapa win rate kecil, karena dia punya power yang sangat besar ya. Ya wings by wing, Iya, ADP. Feather Air Strike, dan bahkan ada apa dengan Varsha yang tadi sempat di-mention sama kalian berdua. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan baru, apakah Terizlanya akan di-ban? Karena kalau Terizlanya diamankan oleh Sirpai, akan ada inisiasi yang mengerikan. Penalty zone, Feather Air Strike, bayangkan betapa burst damage nanti di in-game ketika backlaner dari teman-teman Rebellion Zion yang terzoning out. Sekarang satu hero lagi udah mas Hellcat tadi udah terlihat. Ya. Angela, Novaria, satu hero terakhir, Prof. Ini belum terlihat nih, satu jungler yang akan digunakan oleh Sally Boy. Kayaknya buat Sally Boy bakal last pick sih. Kalau ini Hayabusa yang di ban dan muncul Terizla, berarti bener adanya bahwa nanti kombonya akan ada di Udil dan lagi-lagi Pai. Sirpai dengan Terizlanya, Udil dengan Varsha-nya, satu tetes Feather Air Strike dan dikombokan dengan penalty zone. Lini belakang dari Rebellion Zion tidak ada yang aman. Bombo combo combro. Betul. Cuman kalau dari matchup kita udah sering melihat ya, Martis lawannya sering banget Fredrin. Betul? Fredrin sekarang terlepas pula. Akan menjadi sebuah pilihan nggak sih, Bang? Wah, itu kayaknya resiko jatuhnya ya. Kalau misalkan emang Sally Boy mau mengamankan Fredrin, menurutku dia membawa resiko. Tapi kalau membawa Iya. Baxia, beda cerita. Oke, Baxia. Iya. Aku lebih pengen Sally Boy mainin linknya. Link oke. Atau enggak kalau misalnya dia percaya diri Lancelotnya. Lancelot. Baru main ngomong. Baru disebutin. Kalau percaya diri, Kalau dia percaya diri, dong. iya. Kalau dia percaya diri, kenapa? Karena sulit banget untuk bisa bertahan dari Kongsang Kangsreng Mortal Coil. Kongsang Kangsreng Well dari Martis itu susah banget. Digongseng lu apa gitu? Masalahnya Martis ini kemungkinan besar bisa hybrid well. Jadi Kongsang Kangsrengnya well dari Mortal Coil berat well. Ngomong-ngomong well, Fredrin masih terbuka nih. Martis bisa ditaruh di XP lane. Oke. Dan untuk roamernya juga masih available banyak banget buat audit easy, terutama ketika nantinya berhadapan dengan Edit. Ini jatuhnya jadi dengan Franco Ben Kajaben, editnya bener-bener jadi masalah banget ketika Bebas. tidak ada di tangan dari Rebellion Zion. Oke, Terizla akankah keluar pula untuk game kali ini karena masih free pula. Dan pilihannya Pak Kiba bersama dengan Minotaur. Wah, ini kalau di Gilas Pick, Alter Ego bakal terselamatkan dari Minion Fury. Ditambah lagi, Tapi kalau bukan Digi, siapa yang tersisa? ditambah lagi, Alter Ego bisa menyiksa Haze Amor Iya, di god lane-nya. Itu dia. Apakah kali ini Alter Ego akan bermain dengan Oh My Rasi? Oh my Rasi dengan Digi. Digi Irrital, wah Digi Irrital di early game itu jarak bermain, Iya. poke damage juga bermain, lengkap sudah ada slow effect pula Itu lawan tambahannya. 3 orang jatuhnya, Pak. Iya. Yang satu kan ngesaman ya. Makanya Kita lihat well, last pick dari Alter Ego akankah menyelamatkan mereka atau mereka akan bermain lebih agresif dibandingkan para pasukan Rebellion? wah grok. Oh, lebih agresif. Oh, mereka ingin berantem full. Oke, lihat. Rasi yang akan membawakan groknya berarti. Oke, well, apakah Kongsrang Kangsreng Mortal Coil dari Rebellion Waduh. akan berhasil? Ya Well? ampun. Ini dia nih, buff yang tentunya tidak semua orang bisa rasakan, Ranger Mas. Geter bos, digituin bos, lagi main retrinya gacor. Jadi kalian tahu kan apa rahasia dari Redrinya Vincent? Itu tadi. Ya adik-adik, ternyata rahasia dari retri gacor Vincent ada semangat ayam. Belajar ilmu sabar kita di sini. Saya udah gak ngiri bro sama orang pacaran. Saya ngiri sama sebelah saya. Mau panem 2. Let's go Ji. Let's go. Let's go ke Land of Dawn. Belum baca tuh yang belum sekali. Iya, ada basic common dan juga ada blast smite. Yang menarik dari teman-teman Rebellion Zion, mereka bahkan bawa 2 untuk basic commonnya. Oke, kali ini tiba
balik lagi. Rebellion 2 periode Pak Pulu. Yap, sesaat lagi akan kita langsung tergambarkan saja bagaimana pola permainan akan diberikan oleh masing-masing player. Oke, untuk semangat kita hari ini, FL Arena minta tepuk tangannya. Luar biasa. Kita lihat langsung aja Pak Polo, langsung ada invasi dari Cars yang seperti biasa kalau dia menggunakan Pakito, rotasinya sangat cepat. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari early game-nya tadi udah benar-benar berjalan, ditambah dengan tabrakan di awal game, ini pun menimbulkan sebuah efek bahwa Rashid ketika terkena buff damage di early game, dia benar-benar jadi sedikit mundur dan tidak bermain segalak di game yang kedua. Apalagi dengan basic common emblem dari Yves dan juga Cloud yang akan memperkuat mereka di masing-masing lininya, jadi jarang untuk recall. Sementara Udil dengan light drain, dia nantinya akan bisa lebih survive ketika melakukan lasit atau melakukan assist kepada wave minion, dan itu dia tambahan mana dari minion-minion yang akan ada di tubuh dari Udil. Right, rotasi terlihat dengan adanya sosok auditisi yang memberikan informasi terhadap Wesamor. Nampaknya membuat mereka harus agak sedikit terlambat untuk merotasi ke arah top lane Pak Pulu. Oke, di atas sendiri ya, belum ada perubahan yang bisa tercipta juga karena semuanya juga masih terfokus kepada masing-masing dari timnya, memperbanyak dulu dari sisi levelingnya, di tengah juga temponya terus beda seperti halnya tadi. Oke, tapi Vincent kali ini sudah level 4, sangat power untuk melakukan kongseran hamstring mortal trail well di arah turtle-nya kali ini Pak Pulu. Tapi sebelum itu semua, lihat Cars langsung sonic out Udil, informasi telah diberikan, tidak ada quick fighting, saling pada mereka baik, mereka sempat terbilang lompat legend, membuat Seliboy harus berangkat ke belakang, retribusi untuk kabur. Free Turtle untuk memasukkan Rebellion tanpa adanya kontes, membuat Alter Ego kali ini harus mengakui Free Turtle mereka yang pertama. Ya, tapi shout out juga bagaimana defensif dan juga tindakan covering yang dilakukan oleh dua orang tadi terhadap Seliboy. Kalau enggak itu bakal habis punggungnya disikat oleh Pakito. Alright, dengan tersisa 2 volt terhadap Alter Ego, makin menggigit sedikit demi sedikit tapi Profesor kami, dan saya masih percaya ternyata dengan prediksi kali ini. Oke, semangat kamu di masa Vincent, masih ada pertahanan untuk menuju ke belakang, dapat strike menuju ke arah Vincent, tapi ternyata Pai gagal mendapatkan Vincent. Watch out! Mereka watch out progresi, ternyata mengerjakan dengan desimet yang dimilikinya, mendapatkan satu poin ke atas Pai, walaupun ditukar dengan Vincent, setidaknya at least ada pertahanan 1-1. Oke, walaupun tadi terlihat ada satu motivation roar dari Decimet yang juga sudah keluar, tapi apalah yang terjadi gitu di saat damage yang masuk jauh lebih banyak, bro. Ya, apalagi dengan Decimet kan damage, kemudian ada shield dari Fight juga nggak bakal bisa tusuk damage tersebut, dan hal inilah yang membuat Rebellion Zion unggul di early game hampir 1000 gold, dan ditambah dengan Alter Ego yang melakukan shutdown. Setidaknya Vincent benar-benar di early game kayak gini gak dominasi banget, beda sama Seliboy tadi di game yang kedua. Alright, talking damage terlalu sakit menuju ke arah Rasi, dan nampaknya Seliboy agak diganggu dengan Cars. Power sekali ya Cars ini dengan Pakitonya. Ya, rotasinya jalan banget. Dia rotasinya jalan, dia blocking damage-nya, dia percaya diri, dia tahu zoning out power-nya, dan bahkan di depan sana Rasi harus pick up Cars karena real world manipulation dipaksa. Trigger-nya bagus, itu trigger-nya bagus 50. Lu tuh ke white charge sama real world manipulation ketika menuju ke arah Turtle. Oke, Itu oke banget sih pertukarannya. ada sekitar 3 block memang memberikan wild chance. Sementara sekarang dari turtle-nya ada sekitar 5 detik lagi. Mereka setup cepat, mereka bisa dapat. Oke, mereka setup cepat, mereka bisa dapat, tapi Seliboy kayaknya dikasih waktu oleh seorang Senpai mencoba untuk melakukan fight time, tapi nampaknya tidak akan berhasil karena Rasi standby position dan retribution dari Vincent menyelamatkan turtle kedua. Ingat kata Profesor KB, 2 turtle akan membuat perubahan di dalam gameplay. Ini kan di dunia coba lihat ada 1500 sudah jarak yang tercipta, dan dari tadi dari data siapapun yang dapat turtle terus-terusan mereka yang menang mulu. Ya, dan ditambah dengan Seliboy yang under level juga, ini akan membuat skenario permainan yang berbeda daripada game yang kedua. Ketika kita melihat Martis yang baru di game yang unggul banget, tapi perlu diperhatikan juga bedanya. Vincent di sini perlu juga untuk item-item defense yang nantinya akan menuju ke arah mid game, karena semakin mid game power dari Martis akan menurun secara perlahan. Oh, Vincent, Mortal Coil-nya tersisa 1 terakhir. Untungnya dia tepat gunakan ketika ada 1 tembok barrier yang terkunci. Hai Samor, Modify Gaming telah dikeluarkan begitu saja damage yang harus diperhatikan oleh seorang Odil. Mungkin ini menit 5 belum bisa menemukan
Tapi kalau nanti jarak mid game 40 kena satu tetes Final Strike, mungkin kasusnya akan berubah. Itu malah vertigo langsung pak. Migrate sebelah belakang jatuh. Bisa helat mending Vertigo. Tapi ternyata audience prediction masih berada di tangan Alterigo. Walaupun tersisa 2 vote sama hadap Gester kali ini. Yap. Karena sekarang serangannya udah mulai nongol lagi. Ini Seliboy terlalu dalam kan? Oke, kau pancer kan Seliboy? Kayaknya. Kau pancer karena dia kalau bisa dilihat kondisi tadi itu harusnya dia bisa berani pancer dan kabur. Tapi kayaknya nggak bisa kabur. Kau pancer tadi kayaknya. Makanya udah jadi pejalan kaki di area tersebut ya. Untuk masih dikit orangnya Pram. Andai tadi masih ada nilai yang mungkin jaraknya dekat akan berbeda Seliboy. Ya apalagi dengan Ice Queen One dari Swallow ya, setidaknya 40% slow effect-nya udah pasti bakal nggak ganggu banget bagaimana movement dari Seliboy. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Nino, dia masih free di arah bottom lane. Tidak ada gangguan sama sekali yang membuat Nino masih 0-0 baik ADA. Ice Armor juga tidak terganggu, tapi dia unggul dari segi level dikarenakan Turtle yang 2 kali dapatkan. Kalau Turtle ketika diamankan Rebellion oleh Lord Main Galak di Lord yang pertama. Oke, tapi baik time coba dilakukan. Dan juga arah depan, 2 tim fight terjadi. Perbedaan telah terlihat. Kan bakal coba untuk melakukan taking. Satu adu nanti akan terjadi dan Seliboy berhasil take over. Hasil kali ini no perfect turtle untuk mendapatkan Rebellion. Tapi lihat baik. Coba untuk memberikan damage di satu orang Gary. Hilang itu saja. Satu momen jelas satu, tapi Nino belum memiliki damage yang maksimal untuk bisa mendongkrak sang banteng biru. Tapi setidaknya at least dengan itu kan fight. Sang turtle terakhir. Ya, setidaknya agak cukup menetralkan ya dengan jarak yang mau dibus oleh pemain dari Revolution ya. Mereka mulai menetralkannya kembali Pram. Jadi ke stop ya, jatuhnya yang tadi udah sempat aku mention kalau misalkan mereka bisa main jalan di Lord, malah harusnya Rebellion Seal lebih hati-hati ketika Lord muncul, karena lihat sekarang Seliboy mencoba untuk mengejar ketertinggalan level, tapi memang Vince masih lebih unggul dan Nino dia sudah punya Berserker's Fury, jadi harus lebih berhati-hati. Permainan front back bisa jadi dijalankan dan bahkan Rasi yang dari tadi wild charge-nya tidak terlihat bisa jadi salah satu malapetaka untuk pergerakannya Cars, karena Cars tidak membawa Purify. Oleh Purify adalah satu sprint. Iya, Dia mau masuk, dia mau keluar dengan aman juga. dan Ice Armor membawa Purify, jadi jatuhnya kalau misalkan Rasi mengincar ke arah Ice Armor hanya akan membuang source skill saja. Beda kalau targetnya ke arah Vincent. Gak bakal worth it, gak bakal pantas itu flicker wajah itu kan sama Purify yang mana sama itu gak bakal setara harganya bro. Iya, kalau kita lihat sekarang Auditizi benar-benar kuat banget di lini depan, dia punya favor Roma item dan tidak akan terganggu heal up-nya, sementara Cars menyibukkan teman-teman dari Alterigo Esports di top lane agar nanti wave minion tidak berjalan secara maksimal. Bahkan agar Seliboy untuk 1v1 situation-nya. Oke, tapi kalau misalnya Seliboy ini tidak cepat-cepat untuk kabur ke arah belakang karena cover yang sangat cepat dilakukan Vincent itu bisa membuat Seliboy tumbang loh. Udah ada masih jangka karena bisa level 12 DC meta akan full power ini. Kasusnya akan berbeda kalau Seliboy berhasil dimakan di Lord yang pertama Bapak. Ya, itu dia akan ada wild charge yang mau dikeluarkan ternyata tidak lagi. Ya, karena mereka disuruh melakukan backup di arah top lane. Mereka harus makan Vincent. Kalau Vincent bisa dimakan, dia menjadi keuntungan di Lord yang pertama. Wow, tapi barusan Retribution sudah digunakan. Minuman Fury dikeluarkan pula di bawah. Oke, tapi di depan sana Nino masih coba untuk bertahan dari Ice Armor. Ice Armor tidak mau terus berburu di depan sana dan Pai berubah dapatkan melakukan orang kata masalah spring. Loncat for defensive. Bisa hampir terperangkap, tapi nampaknya malah Pai yang harus menjadi korban keganasan dari Revolution. Seliboy merasa untuk bantu ke belakang. Para pasukan dari Alterigo mereka akan memasangkan Revolution dari keluarga Seliboy. Auditizi menggunakan flickernya tidak bisa ditumbangkan. Seliboy menang dan terbiasa. Cars gagal menangkap Seliboy karena 2 punch terhadap Seliboy dia bisa KO menghadap Pablo. Ya, plus satu penggunaan dari Revolution tepat waktu ya. Andai kalau tidak dan sekarang WWN drop sudah ada. Nah ini dia, Ice Armor udah punya jawaban terhadap Heavy Crossbow dari Nino atau bahkan Phantom Execution dari Seliboy. Setidaknya kalau kita lihat tadi di mid lane, Pai dan Udil mencoba untuk membuka sebuah setup, namun memang belum ada hasilnya karena memang damage yang diberikan dari Udil masih belum cukup. Sementara Vincent harus lebih berhati-hati karena sekali aja wild charge dalam keadaan dia nggak punya skill 2, nggak punya mortal coil, dia nggak bakal punya escape mechanism. Kalau Auditizi ada di sampingnya, mungkin masih penting karena ada heal up. Kalau nggak ada, bakal jadi ancaman. Oke, Pai setelah keluar dari robotnya mereka akan mencoba tim fight di depan sana. Cars terdeteksi terperangkap di depan sana, tapi kalau mereka nggak
biasa. Bahkan audisi tahu akan hal itu. Dewa pada serangan kembali buka. Udah ke arah belakang. Udil. Tapi masih bisa coba. Kali ini tidak ada, tapi ternyata di sana audisi berhasil membuka semua jalan untuk Vincent. Montana Stringway. Buat Dino. Kali ini langsung mau sama Stringway. The Miracle Boy. What? Referensi yang benar-benar menuntaskan Alter Ego dalam satu tim fight. Oke, dan Cars menjadi satu opener yang begitu baik, Prof. Semuanya diawali oleh Cars tadi. Ya, berawal dari Udil yang menjadi korban karena ketika Federal Airstrike sudah ditutup, dipastikan Udil tidak akan bisa memberikan damage yang tinggi kepada Rebellion Zion. Dan lihat, dengan Lord ini, goalnya akan menuju ke angka 7.000 bahkan 8.000 sekalipun ditawarkan buff yang udah mulai diinvasi. Alter Ego mulai tershutdown. Alter Ego mulai tershutdown. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego termasuk lane, mereka harus menghilangkan semua egonya untuk turun dan mundur ke arah base, ke high ground. Mereka maju dikit, itu bakal bisa membuat Sally Boy kelar. Itu bakal bisa memakan Sally Boy. Karena mereka harus perhitungkan dengan wave yang didorong secara bersama di 3 lane. Mereka pun harus berhati-hati ya bagaimana dengan pergerakan dari Cars. Cars bisa masuk dengan satu hal yang memang tidak diperhitungkan loh. Initiate retreat. Launch attack. Untuk Rebellion Zion menabrak lini belakang dari Alter Ego. Masa the moment collection fight di sana. Harus menggunakan bersama dengan Tornado. Pada respect dari jauh. Coba dilakukan oleh seorang Udil untuk memberikan seluruh perlindungan semaksimal mungkin. Alter Ego masih menolak untuk dipecahkan base-nya. Kali ini masih bertahan 40. Walaupun ini sebuah Boy akan full off 40. Benar tadi dengan satu sadap yang udah dibangun dengan satu gol tersebut setidaknya masih ada beberapa inovasi yang bisa mereka tunjukkan. Defense semakin kecil, tekanan terusan dari golnya, Bro. Ini angka di atas semua dari masing-masing, tapi kan dari romernya aja loh. Ya, Karsnya aja unggul 3.000 terhadap Pai. Itu benar-benar jauh banget karena balik lagi Kars bisa jalanin Lenny dan dia bisa mainin split push juga, dia bisa engage Udil dari belakang. Apalagi Udilnya di sini membawakan flicker, jadi kalau misalkan flickernya lagi cooldown, dan bisa dipastikan chipnya akan connect ke arah Farsha. Tapi kalau kita lirik sedikit ya, winning condition dari Rebellion Zion terbuka dengan sangat-sangat lebar ketika nantinya dia akan mendapatkan Lord selanjutnya. Mereka tinggal menjalankan apa yang sudah mereka build dari early game. Alter Ego Esports, wah kalau winning conditionnya ini benar-benar bisa dijalankan, hanya bertahan sajalah. Satu-satunya jawaban dari Alter Ego. Karena apa? Karena Auditizi bisa megangin 3-4 pemain dari Alter Ego dan tidak tumbang. Karena ketika dia dalam keadaan rage mode, dia bakal kena heal up dari Motivation Roar dan Vapor item adalah kunci dari Rebellion Zion untuk bertahan hidup. Oke, tanpa flicker aja dia wipe out tadi Alter Ego. Tapi kali ini dengan flicker mungkin akan lebih parah atau bahkan sebaliknya, Bang. Ya karena dari Karsnya sendiri ada tadi ya, dia enak banget, dia masuk. Oke, damage-nya sampai, untuk dari SP-nya juga tergerus, tapi dia punya Audi loh. Gimana motivasi roarnya itu loh, Bro? Darahnya kurang ditambahin lagi, disuruh berantem lagi. Iya, tim fight jangka panjangnya jadi kuat banget. Dan kalau kita lihat dari Rebellion Zion, mereka punya eksekutor masalahnya, ada Kars. Sementara lihat dari Alter Ego, mereka eksekutornya cuma Nino. Lagi-lagi, Nino harus menjadi tulang punggung keluarga dari Alter Ego. Mau tidak mau, dalam punggung keluarga kali ini di tangan Nino. Dan bakal lihat informasi harusnya udah ada di tangan para pasukan Alter Ego ketika Vincent melek keluarnya, Bang. Mungkinkah dengan 2 kali draft seperti ini harus ada balance yang emang diperlihatkan lagi, Bro? Nah, kasus ini kayak jadi jawaban gak sih? Minotaurnya benar-benar jadi jawaban dan Alter Ego Esports juga kepegang semuanya. Oke, tapi dibalaskan dengan reward manipulation di depan sana. Banyak soft skill yang telah keluar. Mereka terlalu memaksakan melakukan team fight di Lord yang kedua kali ini. Para pasukan dari Alter Ego mereka terperangkap di depan sana sekali pada mereka. Boy masih bertahan. Langsung ada fight. Tapi ternyata team fight yang membuat Vincent bebas. Banyak berusaha banget. Tidak bermain sabar. Memperapurakan. Dapat satu poin kill. 2 hilang. Ini bencana. Dino dikejar begitu saja. Dino harus mundur. Dino terperangkap Sally Boy. Bahkan Udil cuma punya Federal Airstrike. 3 melawan 5. Bencana, Babulu. Wow, Martis, kesatria bergitar
bisa dipatahkan dan mematahkan listrik alter ego. Wah, ini kalau kita lihat dari tim fight yang baru saja terjadi, Audisi sudah lama sekali kayaknya menyimpan satu flicker yang dia tahan Ditahan banget ya. agar nantinya ketika menggunakan Minor Fury benar-benar on point dan Rebellion Zion benar-benar bisa membungkam 3 kemenangan tersebut, sehingga ini dia another point bagi Rebellion Zion untuk merangkak naik di klasmen. Memperhatikan tren baik dari alter ego, di mana alter ego sebelumnya mungkin tim-tim besar yang udah mereka hadapi ini udah berhasil mereka kalahkan gitu atau balas, dan sekarang dipaksa untuk meninggalkan apapun yang udah mereka dapatkan lewat 3 match ke belakang. Wah, Rebellion banteng biru, hero signature Audisi banteng juga. Iya, Minotaur yang benar-benar powerful banget dengan ultimate-nya, area of effect yang begitu luas, dan ditambah dengan kekuatan bertahan hidupnya, motivation lore yang benar-benar mengerikan. Apalagi ketika kita melihat tim jangka panjangnya berjalan dengan flawless. Ketika satu demi satu ditumbangkan, otomatis kekuatan tim fight dari Rebellion Zion makin lebih kuat. Wes itu dia. Hormat, Jagoan aing. Hormat keras. Hormat keras. Openingnya juga kan hormat. Iya, hormat keras. Hormat. Luar biasa. Wih, suka. Sugar. Nah, itu dia tuh. Rebellion Zion. Suffocation Swallow udah gak sabar untuk diinterview. So langsung aja Monica langsung sekat. Congratulations untuk Rebellion Zion! Black Rebel, suara-suara ya! Rebellion Zion memutuskan win streak dari Alter Ego. Ini apa rahasianya? High skill. Rahasianya Ya, latihan aja sih, sama rajin ibadah. latihan aja sama rajin ibadah. Itu kuncinya ya. Tapi kan di leg pertama kalian juga ngalahin Alter Ego 2-1. Di leg kedua ngalahin lagi 2-1. Apa yang membedakan leg pertama dan leg kedua? Leg 1 ada leg 2 ada. Terus gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau menurut Kars gimana? Menurut Kars gimana? Kata Hai biasa aja. Perbandingan leg pertama dan leg kedua. Kalau menurut kamu gimana Kars? Sama aja. Sama aja juga. Tapi tadi sebelum match ya, Pai sempat ngomong mau koleksi ngantongin EXP. Kali ini gagal dia ngantongin kamu, Kars. Soalnya Pak Witnya dilepas. Itu rahasianya. Tapi ada pesan-pesan nggak buat Pai? Nggak jadi ngantongin kamu? Gak ada sih. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada ya. Yang penting menang ya. Iya. Yang penting menang. Tapi anyway kalau secara data Audi itu Rookie of the Week di week kemarin ya, week keempat. Terus ada Rasi Player of the Week. Gimana rasanya kamu ketemu sama Player of the Week? Sama-sama Player of the Week tapi kamu Rookie of the Week. Itu yang main bukan Agustian ya? Yang main bukan Agustian. Yang tadi? Iya. Oh kamu kenapa emangnya? Hah? Kenapa emangnya? Sama-sama aja soalnya, sama-sama gampang. Sama-sama gampang. Jadi setuju ya, leg pertama sama leg kedua nggak ada bedanya? Gak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Nggak ada. Tapi kan Rasi Player of the Week minggu kemarin. Soalnya musuh belum tahu aja sih itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi sama aja ya? Sama aja. Tapi sekarang udah tahu itu yang main tadi siapa? Belum tahu sih. Belum tahu? Belum tahu. Belum tahu? Siapa yang tadi main? Siapa yang tadi main ya? Gak tahu dah, gampang banget soalnya. Ah! Waduh. Selo gimana? Selo gimana? Gimana apanya? Setuju gak sama teman-teman lain? Biasa aja katanya. Ya sebenarnya sih enggak sih, kayak apa ya? Yang bikin agak seru tuh sebenarnya enggak seru sih, cuman Gak seru. agak serunya tuh pada nggak respect gitu loh. Ya kayak aku suka apa kayak mereka nih saling dukung gitu kan. Cuman kalau udah masalah flaming tuh paling nggak bisa gitu. Soalnya kayak kalau udah masalah itu tuh udah toxic jatuhnya. Oke. Nah, ini katanya biasa aja semuanya. Tinggal kamu fans
biasa-biasa aja sih, ngereng gitu. Wow. Latihan. Tapi Vincent, secara objektif tuh kamu jungler yang top 5 secara objektif. Dilahap oleh Gimana api. nih kamu di match kali ini? Emang seharusnya jungler gitu kan, kayak objektif. Retri kamu juga tadi bagus banget juga. Itu kan latihan ya? Dan Iya. berdoa kata Hais ya? Iya harus dong, berdoa juga. Harus. Kira-kira player of the match kali ini siapa ya? Tadi di game yang pertama MVP-nya Audi. Kita lihat player of the match kali ini kira-kira siapa? Rebels. Kars, Audi. Tapi kita lihat lagi ya. Kita lihat sama-sama ini player of the match kali ini adalah Harapan akan tetap ada. Bahkan ketika Audi. Masuk. Audi gimana jadi player of the match? Jangan jawab biasa aja ya. Setiap menang saya mulu soalnya. Biasa aja. Oh, karena saking selalu jadi kamu biasa aja. Tapi ya kamu jadi player of the match dan tadi di saat Rebellion menang di game pertama dan game ketiga kamu tuh selalu pakai Minotaur. Ya, Kenapa? soalnya timnya sama, banteng. Banteng, Minotaur banteng. Tapi itu bisa sekuat apa sih Minotaur buat kamu? Apa? Sekuat apa sih Minotaur buat kamu? Boy, Jadi power hero kamu? dan kawan-kawan. Enggak, bisa itu. Biasa aja lagi Biasa nih. ya? Yang penting latihan. Ya. Yang penting latihan. Setuju nggak Rebels? Oh, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Rebellion Sion. Dan langsung saja kita mengupas Ini lebih satu tuntas match, bagaimana satu Rebellion Sion berhasil mengalahkan Alter Ego di dua game kali memberikan satu kemenangan pada match kali ini. Satu game kemenangan untuk Alter Ego. Kita tanyakan kepada para caster di sana. Silakan casters. Guys lagi guys. Dia memperlihatkan beberapa ilmu pengetahuan dasar. Iya. Gimana Profesor? Wah, banyak banget sih momen yang terjadi dan ini dia. Mungkin bisa dibilangnya kayak wajah kan Aldrigo kan ada yang senyum, ada yang sedih, Jungler lawan ada yang ya, datar, Beli. ada yang marah. Ini Ya ini nih. Ini nih. Gambaran Alter James. Gambaran Alter James namanya. Gambaran Alter James, Evos Fans lagi ngeledek. Iya. Ini Evos Fans nih dia. Aduh. Ya ampun. Pokoknya gitu, saya sampai masih saya pegang. Betul. Iya. Kaget ya Pak. Lebih kaget lagi sebenarnya. Luar biasa juga tentunya. Tapi Swallow itu aku suka banget memang. Dia tuh memberikan statement-statement yang panas-panas enggak tau nggak? Iya. Panasnya Dibilang- lebih banyak daripada enggak panas. Dibilang panas, nggak panas banget. Dibilang enggak, tapi panas. Iya. Tapi apapun yang udah disebutkan juga ini mungkin yang udah terjadi. Udah terjadi dan Audi juga. Audi tadi udah sempat mention sebagai player of the match Yep. bahwa ya gak ada bedanya. Mau itu Rasi jadi player of the week, mau itu Rek yang ketemu di leg yang pertama, Yep. sama-sama gampang kan. Oh, tapi KDA-nya itu cuma 2 loh. Cuma 10-10. 1-0-10. Ini dia. Sebuah KDA yang benar-benar flawless banget, lancar banget dan lagi-lagi 92% kill participation. Semuanya benar-benar kayak hadir di sebuah team fight besar. Dan memang kalau kita melihat dari item yang di-build oleh Audi TZ itu sendiri, Iya. wah ini sih emang udah bener-bener kuat banget Ini di mah- team fight besar. Athena Shield, 92. Ice, KP-nya. semuanya. KP-nya 92. Waduh, ngeri banget emang tadi tuh. Iya. Permainannya Audi TZ ya. Dan Immortal bener-bener menyelamatkan nyawa dia beberapa kali ketika dia ingin melakukan setup initiation. Apalagi ketika kita melihat ini set talent emeraldnya bener-bener urutan dari atas ke bawah. Ini adalah urusan stable Pak. Menambah darah, energi Tembok ini dia setelan. iya, apalagi dengan hybrid defense yang dari awal kita ketahui sendiri. Dan itu benar-benar membuat Aldrigo hanya mendapatkan satu poin kill di awal game dan menekan permainannya sejak dini. Bahkan kalau kita melihat ya dari teman-teman Rebellion sih, mereka tuh kayak gak ragu untuk menabrak karena Vincent bermain dengan objektif itu yang pertama udah pasti. Yang kedua, audisi covernya cepat, jadi gak ada gerakan sia-sia, gak ada gerakan yang benar-benar wasted. Ketika kita melihat Rebellion Sion memasukkan team fighter ini, dia lihat audisi megangin 4 pemain dari Alter Ego sehingga Alter Ego tidak bisa untuk masuk ke dalam team fight, dan hal tersebut membuat teman-teman dari Rebellion Sion mudah untuk melakukan dan menaklukkan dengan eksekusi yang begitu matang. Wipeout tercipta dari tambah dengan banyak
melakukan Punisher ditambah dengan Retribution-nya. Dan ini benar-benar 10.000 gold leading dari Rebellion Zion yang terlalu kejam, bahkan sampai menyentuh 11.000. Udil tidak dikasih survive. Nino ditumbangkan dengan flicker surprise-nya. Wah, ini permainan yang maju sekali ya. Yap. Permainannya maju, ofensif, Offensive. objektif, dan lihat kayaknya. Karena tadi menuju ke arah Alter Shapes kan dari mungkin kita melihat entah dari alter ego-nya yang memang sudah menyuarakan ketika di game yang kedua. Nah, ini dia yang terkadang membuat MPL Arena itu sangat menarik teman-teman. Dan lagi-lagi tadi penutupnya pas Swallow itu mungkin setelah apa ya, dia menunjukkan sebuah selebrasi dengan telinganya Pak Pulung, ada jempol yang menandakan respect terhadap Alter Shapes juga. Jadi ya balik lagi ketika game selesai ya udah mereka juga nggak teriak-teriak lagi kok. Jadi buat teman-teman di luar sana juga itu adalah pengalaman yang entertain. Jadi ya udahlah, kalaupun kalian tertrigger dengan sopan aja lah teman-teman ya. Iya. Jangan sampai aneh-aneh. Jangan lupakan respect itu di atas segalanya. Kuncinya adalah respect. Ya, termasuk dengan respect item juga, Blade Armor, Athena Shield, dan Guardian Helmet. Jadi baik Udil dengan magical damage atau Nino dengan physical attack yang tinggi, dengan attack speed yang tinggi juga, ini pasti bakal tertutup semuanya dengan set dari Martisnya. Sally Boy yang ternyata menggunakan Lancelot untuk di game kali ini tidak bisa berbuat banyak dikarenakan terlalu banyak ancaman juga dari Rebellion Zion, termasuk Pakito dan juga Minotaur dari Audi Easy. Ini entah kenapa ya, kalau melihat dari Rebellion Zion, mereka sudah sangat matang sekali untuk berhadapan dengan tim-tim papan atas. Apalagi kalau misalnya kita melihat kemarin Rebellion Zion mengambil poin dari Onyx 1 poin Pak Pulung, tercuri begitu saja. Lalu melihat mereka Rebellion Zion menang 2-0 melawan teman-teman EVOS Legends, menandakan mereka sangat kuat sekali. Tapi memang ketika berhadapan dengan Discord mereka harus mencuri poin. Namun ketika berhadapan dengan alter ego, semangatnya beda Pak Pulung. Beda lagi. Beda banget. Ada motivasi yang berbeda kayaknya. Ada motif yang berbeda nih. Kayaknya ya Rebellion Zion ini paham gitu loh kalau alter ego lagi panas. Dan mereka nggak mau membiarkan alter ego ini makin lebih panas. Dan ini menjadi shutdown yang mahal banget buat alter ego. Apakah mereka akan mengulang kejadian Lustrik waktu awal season? Karena ingat, alter ego win streak banget. Kalau sekalinya kalah, itu malah jadi bahaya. Iya. Nah ini dia nih. Untuk tadi ya, sekali 3 game itu terlihat banget. Siapapun yang taruh pertama dia udah game mega game. Dan hampir semuanya game gitu. Ya, dua turtle aja. Game pertama udah langsung kejadian game cepat RBL. Game kedua milik AE. Game ketiga gitu lagi. Iya, dan itu selalu berulang. Tapi itu nggak terjadi. Itu nggak terjadi di game keempat. Nah, Ya nggak ada. kalau playoff bisa lu Nggak ngomong gitu. ada, Ji. Best of 5 kalau playoff beda lagi. Tapi ini dia Rich Guy kita, Ice Armor dengan Cloud-nya the carry. Swallow dengan Eve-nya karena ya balik lagi CB-nya. Coba bisa Eve kalau nggak Swallow. Spammingnya tuh memang meletus-meletusnya sakit. Dan dia pakai basic common emblem. Iya. Jadi nggak perlu pulang Ranger Mas. Apa itu pula? Pulang aja untuk orang lemah seperti saya. Mananya juga bakal penuh terus. Iya. Karena walaupun udah dikurangi dari 15 sampai 12, Sama dia sebut-sebut tipis. nah itu dia. Ini dia Iron Dragon yang udah sedikit dina ya kan dari efektivitasnya, walaupun udah sedikit di nerf tapi ternyata masih bisa dimainkan Pak Pulung. Walaupun sebenarnya saya tahu ya dari mana nerf itu tercipta. Basic common emblem. Cuman tadi ya di game itu Kars lah ya, Kars jadi salah satu sorotan yang harus dilihat ya. Oh, itu Satu orang ini kalau punya Pakito, dimana dia udah belajar dari kesalahannya dulu, hanya 1 round loh dia belajar dari kesalahan. dan bahkan kalau kita lihat tadi ya ketika Karsnya ini engage-nya cuma matanya Kira beneran skill Siapapun yang tetap bertahan di situ, dia bakal sikat habis. iya. Selagi ada motivation roll juga di bagian belakang. Pokoknya ketika ada audisi dia bakal berani untuk maju. Kalau nggak ada audisi dia main front to back. Betul. Sama satu langkahnya sprint. Iya, buat kabur. Swallow selalu membuka terlebih dahulu kalau Udil udah ngebuka. Iya. Kalau misalnya Udil nggak ngebuka, dia pasti buka kalau ada Nino di sana. Nino tertangkap dari luar manipulation. Jadi kan dia maksain pakai roar dengan Sisanya dia main spamming nah. Kenapa? Spamming itu dia punya jadi the carry. Spamming Kalah dari injury rate juga. Udilnya udah muncul batang hidungnya. Nah, ini saatnya dia langsung flashnya. Tadi di mana? Di Santo. di luar dia. Udil coba maksa yang pertama. maksa Hesamor, tapi ketika dia terbuka setelah dari stack wall, Hesamor langsung dipaksa sama orang Swallow. Tapi kita langsung
sana. Kunci kesuksesan hari ini adalah Itu sukses. Sama sebenarnya. Seperti Transen tadi, tapi heavy CC dari Minotaur jadi dinaik komposisi tim fight dari Alter Ego karena ya ketahuan lah Alter Ego ini kuat banget untuk tim fight berlima. Makanya Minotaur ini jadi jawaban ketika 4 sampai 5 pemain bisa dipegangin sama Auditisi. Cars dan Swallow mendapatkan counter pick. Ya bagaimana tidak? Fakito damage berulang-ulang bahwa dua hero ini adalah dua hero jagoan dari Swallow dan juga Cars. Ketika terlepas, wah ini bakal jadi makanan yang bisa langsung dilahap oleh kedua pemain ini. Dan ternyata dengan melakukan bait terhadap Yves dan juga mungkin Fakito bisa saja itu jadi jawaban. Namun ingat slot bench cuma 5 jadi gak bisa di-ban semuanya. Valentina juga tetap lebih power. Sekalipun tadi Yves tidak dibuka, ingat masih ada Valentina yang bisa saja dimainkan sama Swallow. Makanya menurutku hero power bisa memang didinai tapi tidak semuanya bisa di respect ban. Itu kuncinya Bapak. Yap, itu dia yang sudah terjadi lewat 3 game. Ya. Benar-benar menjadi sebuah hal yang ini mind blowing lagi loh. Orang semuanya mungkin berharap, orang Twistnya mulai lagi. plot twistnya mulai lagi nih bro. Orang semuanya mungkin udah berharap ataupun melihat ataupun mempredik nih ya. Sampai tadi coba lihat predik dari Audio Intelligence. Tapi Ya. ini kita turunin dulu. Kita kan gagal terjadi. Karena semua ekspektasi AE masih tracknya loh. ya, tapi sabar. Semua itu memang gede. Betul. Semua itu memang besar. Seperti potongan dari OVO. Wah, benar. Besar dan gede. Potongan yang bisa kita dapatkan karena Iya. OVO. Potongan makan nanti pakai GrabFood juga bisa terpotong. Banyak hal yang bisa Semuanya, didapatkan. semuanya. Potongan yang besar dan gede. Tuh, kalian beli paket data hotel buat mabar gampang juga tuh di OVO. Banyak. Kan tinggal scan di sini aja nih. Tuh. Ini Asari. Tuh, ada. bawah ya. Jangan diikutin dah, jangan diikutin dah Oji dah. Spesialis Itu yang benar di bawah scan tadi tuh. ya di bawah ya. Spesialis scan di bawah, Oh, teman. Lihat. bener gak? Udah gede. Besar lagi. Diskon 90%, bayangkan teman-teman ya. Kalian bisa nyantai di rumah atau mungkin dari rumah mau datang ke ML Arena bisa menggunakan Grab Car, Grab. Ini yang buat jajan-jajan bisa pakai Grab juga. Ada semua lengkap. Kalau apa bilang gua nggak bisa nge-grab nih, nggak ada duit, tenang. Temen kalian yang nge-grab kalian tinggal naik. Ini udah nyerempet gratis sejatinya. 60%. Iya. Itu tiket lagi bukan berapa nanti aja 95%. Gede nggak diskonnya? Bargain Hunter potongannya 5%. Oh ya, potongnya 5%. 95 doang. Maaf 5% jadi 90%. Maaf. Udah nggak berasa coy. Ini jatuhnya jadinya Oppo Hunter. Iya, Wah, jadi bukan Bargain Hunter. Tapi selain itu juga ada cashback juga nih, ya kan? Buat kalian semua. Jangan lupa juga di Blibli selalu kalian cek refresh jangan Iya. sampai ketinggalan. Nah. Karena tiketnya itu tiket MPL nih, Iya. asa kecap hilang. Benar. Asa kecap langsung hilang. Apalagi nggak cuma buat tiketnya, buat item skin nggak boleh. Karena percuma kalau skill on tapi skillnya nggak on. Adik-adik, mau kasih tahu ya, skill di atas kita tuh banyak, tapi orang yang punya skin di atas kita belum tentu. Jadi mending skin on daripada skill on. Biar percaya dirinya makin tinggi kan. Ketawanya kayak udah Ini ucap integrating di sini. Diucap lagi miti grading. kamu kalau ngomong tuh nggak boleh dilebih-lebihkan. Legend. Masih berusaha mitik ya. Ini kan untuk orang kuat. Saya legend. Ready lagi. Cita-cita saya memang ready. Saya kemarin honor itu ya Allah. Saya kalau misalnya udah kredit buset. Mas saya tutup dengan sudah panggil semua Aduh. keluarga. Capek. Tapi hasil hari ini harusnya membuat sebuah perubahan nggak sih? Oke, kita standing dulu ya. Jangan Itu beda berdiri, dong, beda. Ini klasmen sementara dan ini Klasmen dia. nih. Ada sedikit update dari Rebellion Zion yang tentunya dengan 4 kemenangan dia akan berada di urutan yang ke-6. Lagi dan lagi. Urutan ke-5 sampai urutan ke-9 ini benar-benar misterius. Tapi yang malah agak cukup dramatis adalah ketika Trigo mencoba untuk berdiri didudukin lagi di posisi yang masih merah, Profesor. Masih red zone. Tidak bergerak. Dan ingat, besok Altrigo punya tantangan terbaru. Iya. Hari ini mereka kalah, apakah mental mereka apakah aman untuk pertandingan esok hari? Karena dengan banyaknya perubahan yang terjadi, Aura Fire masih aman poinnya. Tapi buat besok, sampai dengan hari Minggu ingat, masih banyak match yang akan kita lalui. Lagi dan lagi Pak Pulung, aku selalu tidak siap untuk plot twist dari minggu ke minggu. Lemah Kamu jangan. udah siap plot twist minggu ke minggu? Iya. Saya
dari dulu plot twist kagak pernah siap. Ada aja ceritanya. Iya sama aja. Ada aja. Aneh gitu loh. Makanya dari dulu loh. Itu yang kenapa nonton MPL itu gregetan geremet. Dan biasakan sampai habis. Tapi Ya. ternyata tomorrow schedule ada yang keras kali ini. Betul. Kick melawan Bigetron di match pertama, tapi match kedua, wow, Alter Ego bisa bangkit atau makin tenggelam. Karena secara klasemen